sadeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayam tentrem hati. Dua Korintus pasal 10 ayat pertama sampai dengan 11 dari perikop sikap Paulus. Inilah firman Tuhan. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti.
Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom. Melalui pembacaan firman Tuhan pada 2 Korintus pasal 10 ayat pertama sampai dengan 11, tema yang diturunkan oleh sinode bagi kita, sikap dan mental ilahi. Kita semua minggu ini 2 minggu berturut-turut kita belajar dari kitab Korintus berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Minggu lalu firman katakan Tuhan satu-satunya adalah hakim. 1 Korintus 4, 1 sampai dengan 5. Yang mana Paulus menjelaskan tentang tugas tanggung jawab pelayan dan juga hal menghakimi sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu pada pembacaan kita minggu ini, di minggu terakhir bulan November 2024, pada 2 Korintus pasal 10, 1 sampai dengan 11. Sikap Paulus yang nampak dan nyata dari pembacaan kita ini adalah soal hal berani dan tidak berani. Jauh dia berani, dekat dia tidak berani bicara langsung. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berkaitan dengan kondisi, berkaitan dengan keadaan jemaat yang dipengaruhi oleh berbagai-bagai pikiran dan pandangan. Paulus mengalami tantangan dan kritikan tentang kerasulannya, tentang tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, kalau hal ini juga terjadi bagi kita, tentunya pasti kita marah. Kalau saya sudah terlibat dengan pelayanan, saya sudah melakukan ini, saya sudah bersama-sama, kok saya tidak diakui? Jangan kita bicara jauh-jauh. Kalau kita orang ini pergi pelayanan pekabaran Injil misalnya, kita ke satu daerah, kita yang adalah penatua, siamas, pendeta, sampai di daerah itu hanya mungkin orang-orang dekat yang pernah kita membangun komunikasi, pembicaraan, ada yang kenal. Ini Bapak Penatua, ini Bu Penatua, ini Bu Siamas, ini Bapak Siamas, ini pendeta. Tapi kalau orang yang tidak pernah bercakap atau tidak pernah duduk dan bersama dengan kita, dia akan bicara soal apa yang dia bisa katakan. Bapak,
atau om, atau kakak. Jelas kita semua pasti akan, wah, saya ini status saya dalam jemaat itu saya penatua, saya jemaat, saya pendeta, kenapa disapa seperti ini? Sesungguhnya Bapak Ibu, hal-hal demikian adalah sangat manusiawi karena kita tidak dikenal, Pak. Kita belum ditahu oleh mereka. Tapi kalau yang sudah tahu seperti kasus yang terjadi dan apa yang dialami oleh Rasul Paulus diragukan kerasulannya. Itu sebabnya pada ayat pertama dan kedua dikatakan, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, janganlah kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Paulus mengutip satu bagian yang penting dari perkataan Tuhan Yesus. Kita ingat dalam tema ajakan juru selamat pada Matius pasal 11 ayat 29 dan 30. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Paulus menekankan tentang Kristus yang lemah lembut dan ramah. Dan keteladanan inilah yang mewarnai cara hidup dan pelayanan Rasul Paulus dan teman-temannya. Itu sebabnya Paulus bilang bahwa kami hidup bukan secara duniawi. Secara duniawi, bukan kami hidup. Di ayat 3 dan 4 ada sedikit tegas lagi Paulus katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, ini yang perlu digarisbawahi oleh kita. Ayat 3 dan 4 ini memberi kita satu pengajaran penting. Kita ini semua ada di dunia. Kita semua ini adalah pengikut Yesus. Kita semua ini adalah orang-orang percaya. Kita semua ini adalah orang-orang yang dipercayakan Yesus untuk menerima kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Lalu Yesus mempercayakan kuasa itu kepada orang-orang percaya. Untuk apa? Menjadi senjata rohani, senjata Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Apa tuh benteng-benteng itu? Benteng-benteng itu ialah hidup dan keadaan yang tak seturut dengan firman Allah. Kita berhadapan di dalam alam nyata, keadaan yang kita jumpai, perilaku, tabiat, sifat, kelakuan yang tidak mencerminkan firman Tuhan. Tapi juga Bapak Ibu saudara-saudari, kita hadapi di alam roh. Paulus katakan di dalam Efesus pasal 6. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang ada di udara ini. Paulus hendak menjelaskan bahwa di alam ini ada kuasa lain yang selalu mengganggu.
Itu sebabnya Bapak Ibu, kuasa ini bisa dihancurkan, bisa diruntuhkan, bisa dibongkar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Nama Yesus banyak toh. Coba kita lihat, dengar, nonton pemain-pemain sepak bola dunia. Ada Gabriel de Jesus, ada Francisco de Jesus. Yesus itu semua bisa pakai nama itu. Tapi Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, cuma satu. Yang saudara percaya, saya percaya, dialah jalan dan keselamatan dan hidup. Ini yang punya kuasa. Kita tidak bisa berdoa dan katakan dalam nama Thomas, dalam nama Filipus, dalam nama Yohanes. Kalau kita berdoa, bicara dalam nama siapa? Macam bicara Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Ibu bapak, saudara-saudari, saya punya pengalaman rohani bagian ini. Berdoa. Ketika kita berdoa, kalau kita tidak sungguh-sungguh dan mengatakan di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kita hanya bilang di dalam nama Yesus. Kalau kita punya iman kuat, itu dia akan diaminkan dan disungguhkan. Tapi kalau iman kita seperti air di daun keladi, maka di dalam nama Yesus tidak ada kuasa. Kita berdoa sampai di sini, sampai di sini turun. Tetapi kalau kita katakan di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, maka kuasa yang ada di atas ini tidak bisa halangi. Dia tidak bisa bentengi, dia tidak bisa batasi, dia tidak bisa tutup kita permohonan itu. Saya berpengalaman rohani ini ketika berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Dalam penglihatan malam itu roh ini datang. Dia bilang, kok bilang apa? Saya ada di dalam semua anak-anak. Dia memang wajah dan bentuk seperti malaikat terang. Bersoal jawab dengan saya. Saya bilang, saya melayani anak-anak. Dia bilang, saya ada di antara anak-anak. Di dalam anak-anak, bukan di antara, di dalam anak-anak. Sekarang mau lihat, wajah anak-anak itu berubah. Ada yang kepalanya seperti babi, seperti anjing. Terus saya tanya, kenapa sampai bisa begitu? Ya dong, orang tua biasa bicara dong begitu dia. Baru saya mengerti perkara rohani itu. Ternyata kata-kata kita orang tua itu sesuatu kutuk yang kita taruh buat anak-anak. Baru orang makhluk itu berubah. Dari putih bersih keluar tanduk. Ternyata dia adalah iblis. Yang menyerupai malaikat terang. Jadi Bapak Ibu, ketemu orang tua. Marah anak, jangan kebun binatang picah. Jangan marah anak, bicara maki-maki dorang. Ayo kau pergi sudah. Pergi nanti kau ini dengan itu. Stop. Jaga ucapan kita. Itu sikap. Itu mental ilahi. Saya mau bicara, saya nih siapa? Saya ini diciptakan Allah menyerupa dan gambar Allah. Bukan saya mau bicara anak saya, berarti kau juga seperti itu. Ini bukan dari dunia, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Ini di dalam penglihatan saya. Saya tanya kenapa saya anak-anak. Karena orang tua yang bicara, ingin anak-anaknya seperti itu. Ini. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saya selalu di dalam ibadah-ibadah saya bilang ibadah ini peperangan rohani. Kita sedang masuk di dalam pertempuran. Jangan kita menganggap ibadah itu biasa-biasa.
Setan itu tidak ada lagi di billboard. Setan itu sekarang datang di tempat-tempat ibadah, ruang-ruang ibadah kita dari gereja, terus kita ibadah-ibadah kunjungan rumah. Setan ada datang ke situ. Diganggu kita orang dengan cara apa? Mengantuk, main HP, terus dengar bunyi ke sana, cepat lihat ke sana. Itu cara kerja setan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ibadah, ya ibadah. Entar ada. HP getar langsung. Cepat. Stop main HP. Tunggu, kenapa? Lewat orang dengan motor, karena ini tempat jalan umum, mungkin klaksonnya, knalpotnya, bawa di mata, marah di mata saja. Pikiran itu tidak lagi ada kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, memang kami masih hidup di dunia. Memang kita semua hidup di dunia, tuh. Tapi kita harus mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini kita dulu dia. Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak diperlengkapi dengan kuasa Allah itu ketika kita beribadah. Apapun yang terjadi, ketika kita tetap dalam konsentrasi ibadah, tidak ada bahaya yang datang bertemu. Tidak ada bahaya yang datang dan merenggut kita dari dalam persekutuan. Tapi kalau pikiran sudah lari ke kiri kanan, sudah pikir itu, pikir ini, kau terima. Kalau ibadah saja, tenang saja. Pasti yang di sana, yang di situ yang terjadi, Tuhan akan berperkara. Mazmur 34 ayat 8, toh malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, dan Tuhan menolong mereka atau menyelamatkan mereka. Jadi kita beribadah itu Tuhan sudah utus malaikat. Tinggal kita maukah, tidakkah di dalam ibadah itu atau datang hanya supaya dia bilang saya hadir dan kita hadir. Jangan, ibadah itu cari Tuhan. Begitu. Jangan ibadah itu pikir-pikir, aduh kemarin keluarga ini waktu ibadah di 10 baru datang gitu. Tidak, kita cari Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari di ayat 5 sampai dengan ayat 7 sedikit diberikan kita satu pengertian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Dalam bagian ini Rasul Paulus mau memberitahukan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, di antara kita setiap orang Tuhan memberi dan Tuhan mempercayakan bagian-bagian yang terpenting dan terbesar dalam kita. Dan ketika bagian itu misalnya ada kuasa doa untuk bisa menyembuhkan orang sakit, karunia untuk berkhotbah, karunia untuk menjadi pemberi pelayanan kepada pelayanan, karunia untuk mengusir roh jahat. Jangan kita anggap saya yang paling hebat, saya segala-galanya.
Tidak. Tuhan sudah bagi setiap orang. Yang ada pada saya karunia ini, ya sudah itu. Yang ada di teman lain karunia ini, ya sudah pada itu. Yang ada di teman lain yang ini karunia seperti ini, ya itu. Tuhan kasih supaya persekutuan ini semakin indah. Persekutuan ini semakin kuat. Persekutuan ini menghadirkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada yang memiliki dan Tuhan percayakan karunia itu, jangan bilang, oh saya yang paling hebat. Kau bicara hebat Tuhan angkat. Oh hebat apa? Saya yang kasih kabar, kau gaya sekali. Dan kau bilang, aduh dulu saya berdoa tuh orang sakit sembuh. Dulu saya berdoa tuh saya bisa tantang kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa sekarang terada? Ya itu dulu. Dulu tuh Tuhan kasih supaya kau percaya dan kau sungguh-sungguh pakai bagi Tuhan. Tapi sekarang kau sombong-sombong, Tuhan angkat kembali. Kecuali banyak pendeta-pendeta besar kok. Waktu corona masuk itu, dong khotbah itu, bilang bakar menyala. Coronavirus itu kalau kita berdoa, saya berdoa dia hancur. Ada satu pendeta Stephen Kong, saya sebut nama sudah. Dia bilang bikin, kalau kamu dapat karunia itu, kuasa itu dari Tuhan, kamu kumpul seluruh orang Indonesia yang kena corona di Gelora Bung Karno. Baru kamu berdoa angkat tangan untuk doa. Kalau Tuhan percayakan kamu memiliki karunia penyembuhan untuk hancurkan corona, malah pendeta-pendeta itu kena corona juga. Stephen Tong bilang, kamu kalau punya karunia itu silakan. Daripada pemerintah bikin cari obat setengah mati, kumpul saja dengan semua di Gelora Bung Karno. Baru kamu berdoa angkat tangan. Corona hilang. Corona terhilang. Corona hilang itu karena kuasa Tuhan. 1-2 ayat yang Tuhan kasih untuk kita hadapi corona waktu itu. Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Jadi orang yang rajin ibadah tapi pikiran lari ke tempat lain, datang dalam ibadah tapi ingat hal-hal yang duniawi punya, maka itu yang corona ajar. Lebih baik persembahkan hidup ini bagi Tuhan. Saya salah satu pendeta yang hadapi corona banyak, kubur warga jemaat yang meninggal. 25 orang di masa corona. Saya sendiri terkena corona. Karena Tuhan sudah kasih 2 ayat firman untuk saya sebelum corona masuk. Percaya Yesus itu begitu. Pasti Tuhan kasih tahu, Tuhan bilang, kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Karena aku telah memberitahukan segala sesuatu kepada. Saya aminkan itu. Karena engkau tekun mendengarkan firman-Ku dan setia menantikan aku. Maka aku akan meluputkan engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3 ayat 10. 2 ayat ini Tuhan kasih. Ulangan 23 ayat 25, Wahyu 3 ayat 10 buat saya. Oh Tuhan, terima kasih, saya kuat. Warga jemaat, pendeta yang meninggal, saya layani. Karena Tuhan melindungi. Tidak usah takut. Maka itu, ketika ibadah, berilah pikiran, berilah semua kita kepada Tuhan melalui ibadah ini. Dan ketika Tuhan berikan, jangan kita terlalu, anggap saya yang lebih hebat, tidak. Yang hebat itu Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras. Tapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti.
Tetapi hendaklah orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Bapak Ibu, saudara-saudari, di bagian terakhir ayat 9 sampai dengan 11, bagaimana Rasul Paulus memberitahukan apa dan siapa dia. Paulus memberitahukan tentang firman, tentang kebenaran Allah itu tidak kompromi, tidak toleransi, salah-salah. Tidak benar, tidak benar. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, terkadang pada tindakan, sikap, perkataan-perkataan seperti ini, orang bilang, aduh, pelayan ini paling bicara ungkit-ungkit, buka-buka ketompo kartu saja. Bikin malu kita orang. Tidak ada juga yang malu. Kalau mau menjadi murid Yesus, firman Tuhan itu kan pedang bermata dua, toh? Tusuk ke sana, tusuk ke pelayan. Tusuk kepada jemaat, tusuk kepada yang memberitakan firman. Jadi hidup itu harus sesuai dengan yang kita beritakan. Jangan kebicara A untuk jemaat. Jemaat jangan lakukan A, B, C ya. Padahal yang memberitahukan ada lakukan A, B, C. Di belakang sana, sembunyi-sembunyi. Mata Tuhan melihat apa yang saya buat. Baik yang baik, jahat yang jahat. Mau sembunyi di mana? Mau mati di lubang batu pun Tuhan tahu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, persekutuan. Paulus memberitahukan hal ini, Paulus tidak kompromi, nanti kamu cara kasih saya apa-apa. Oh tidak apa-apa kok. Firman itu harus diberitakan. Karena Maliaki pasal 2 bilang, seorang imam itu dari mulutnya mengalir pengajaran yang benar. Dan dia adalah alat yang dipilih Allah untuk mewakili Allah dan mewakili umat. Tapi ketika dia hidup dan menghargai, takut nanti si A tidak kasih saya lagi, dia punya perpuluhan. Si B tidak kasih dia punya pengucapan syukur ke saya. Aduh, untuk kelakuan itu begini. Tapi aduh jangan sudah. Saya cuma pikiran saya terhadap uang persembahan. Itu pelayan yang keliru. Baca Maliaki 2. Pemakan uang itu bukan jadi berkat, jadi kotoran, penyakit. Makanya pendeta-pendeta banyak terlalu toleransi. Dari mimbar lihat, aduh bapak ini yang biasa kasih saya amplop ini. Aduh tapi dia pembawaan kelakuan begini, tapi saya jangan bicara. Firman ada singgung ke situ, tapi jangan. Nanti dia taruh kasih saya amplop. Nah, kalau saya firman. Soal upah, soal apa, urusan dengan urusan Tuhan buat saya. Saya berprinsip begitu. Saya keras-keras. Hal yang tidak benar, tidak benar. Ini yang Paulus tegaskan. Bukan Paulus bilang kita benci, kita terhasut ke jemaat, tidak. Kita supaya hidup tertib, hidup sopan, hidup teratur, hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang-orang percaya. Sebab apa yang tersedia bagi kita? Kemarin kita baru dengar dari 1 Korintus 4 ayat 5. Apa yang disediakan Tuhan ketika dia kembali. Setiap orang yang melakukan, mengerjakan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan benar, maka ada upah yang disediakan Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum mengakhiri khotbah ini ada beberapa pesan firman Tuhan bagi kita. Pesan yang pertama dari tema sikap dan mental ilahi, kita selalu mendengar dan membaca, mendengar dan memuliakan Tuhan dengan segala kebesarannya melalui firman. Firman ini diberitakan melalui pembacaan, perenungan, tapi juga lewat puji-pujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila lewat bagian-bagian ini, ada hal yang sedang disampaikan untuk koreksi kita, memperbaiki kita, janganlah keraskan hati. Buka hati. Undanglah Tuhan untuk membentuk kita menurut maksudnya. Hal yang kedua yang kita jumpai dari bagian ini tentang sikap dan mental ilahi. Kita semua dalam pelayanan ini untuk selalu mengingatkan, untuk selalu memberitahukan, untuk selalu mengajak dan mengundang setiap saudara kita yang lain. Sebab persekutuan yang terjadi dalam hidup kita, persekutuan kita dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Persekutuan ini bukan kita semua punya, Tuhan punya. Yohanes katakan, sebab persekutuan kami dengan Bapa dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Firman yang kita terima, keraskah, lemah, lembutkah, biasa-biasa saja kita orang lakukan. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan firman Tuhan dari sikap dan mental ilahi adalah saudara dan saya, saudari dan saya, Bapak Ibu dan saya, kita semua ini sedang ada di dunia ini. Kita bukan ada di surga, tapi setidak-tidaknya cara hidup kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita mau hadirkan kerajaan Allah itu. Kita ingat doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 10-11. Secara khusus di ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi itu ialah saudara dan saya. Undanglah Tuhan, rencana dan kehendaknya menguasai seluruh hidup kita, menguasai seluruh pikiran kita, menguasai seluruh perkataan kita, menguasai seluruh perbuatan kita. Jadi kita tidak asal bicara, kita juga adalah pelaku-pelaku firman. Pelaku firman adalah orang-orang yang nanti dibenarkan. Tuhan katakan kepada setiap orang percaya bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menjadi alatnya, menjadi suratnya, menjadi kesaksiannya bagi dunia ini. Dan hal yang terakhir bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita menerima firman, ketika kita mendengar dan membacanya, walaupun di satu sisi saudara tidak menerima, tidak suka karena dia menegur dengan keras. Tapi sebagai orang-orang beriman, orang percaya, bentuklah dirimu sesuai dengan firman itu. Percaya untuk hal-hal yang terindah, hal-hal yang terbesar akan datang oleh pekerjaan Allah yang Maha Kuasa ke dalam kehidupan kita. Tuhan katakan di dalam Roma pasal 9, pasal 10 ayat 9 dan 10. Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua milik kepunyaan Tuhan. Kita mengambil sikap dan mental sebagai seorang murid-murid Yesus. Mental sikap sebagai mental dan sikap orang-orang yang di dalamnya
Yesus bekerja. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.